Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Di sini video produk. Lanjut nih video produk lagi. Ya, video produk lagi kan. Gue bawa beberapa produk dari brand-brand juga biar referensinya jadi banyak gitu penonton. Di sini gue mau ngasih tahu sepatu gunung yang gue pakai, khususnya gue dan si Adi yang pakai ini sepatu dari mereknya Kin. Ya, dari Kin. Kita liatin di sini. Ini brand luar sebetulnya untuk si Kin ini, bisa lo lihat nih. Nah, ini Kin. Coba dia di sini deh. Nah, ini kedua sepatu Kin yang berbeda seri. Sorry, yang gua ini yang kiri ini serinya Gibson. Terus yang si Adi ini serinya Tartgi. Jadi ini kedua sepatu yang beda seri tapi tetap dari merek Kin di sini. Nah, di sini gua akan jelasin beberapa keunggulan sedikit aja. Nanti kita untuk keunggulan yang lainnya tuh di atas saja kasih taunya ya. Untuk si Kin ini sebetulnya brand luar dan ini lebih ke waterproofnya ini memakai waterproof Kin Dry. Jadi emang membran waterproof langsung dari brand Kinnya itu sendiri, tidak pakai brand-brand lain. Ini untuk membran waterproofnya pakai Kin Dry. Jadi gue pede lah karena di 3 hari terakhir kemarin itu lagi musim hujan, lagi deras banget hujannya, makanya gue pakai sepatu yang memang membran waterproofnya udah mumpuni lah ya, udah mumpuni. Jadi Kin ini salah satu sepatu yang gue percaya nih untuk menjelajahi atau untuk menapaki Gunung Kerinci ya. Gunung Kerinci. Di kondisi musim hujan dan katanya suka badai juga. Ya. Tapi kayaknya kita nggak hujan ya. Semoga sih nggak hujan ya, semoga sih nggak hujan. Jadi kalau hujan sih nanti kita bisa nyari tahu tembus atau enggak sepatunya. Tapi kalau hujan, kalau panas, kalau cerah ya kita bisa cari tahu juga nanti licin atau enggak di akar atau di tanah atau di bebatuan. Dan yang pasti kalau nanti turun hujan itu lu nggak bisa mengandalkan sepatu aja, lu harus memakai gaiter juga nantinya. Jadi biar nggak tembus di bagian celah-celah bagian atas. Oke, pokoknya nanti gue jelasin lagi di pos 1 aja. Mungkin nanti ada footage sedikit pengalaman gue memakai sepatu Kin Gibson ini dan si Adi pakai Kin Tartgi di jalur Gunung Kerinci. Oke, kita lanjut ke pos 1. Oke, jadi yuk. Oke, ini momen yang gue tunggu-tunggu untuk ngasih tahu ke lu kualitas outsole yang dipakai oleh sepatu Kin ini ya. Jadi kualitas outsole-nya ini nggak licin. Kenapa akhirnya gue ngasih taunya di sini? Kalau gue ngasih tahu di pos 1, pos 2 itu jalurnya masih landai. Tapi dari pos 2, apalagi pos 3 ke shelter 1 di atas nih, itu jalurnya bener-bener curam banget. Dan di sini gue mau ngasih tahu sedikit sambil kita bareng-bareng ke atas, kita ngeliat view shelter 1 kayak gimana. Sekalian gue kasih tahu juga, emang gak licin sepatu Kin ini untuk outsole-nya. Yuk kita lihat aja bareng-bareng. Ini kan jalurnya lumayan curam tuh menuju shelter 1. Tuh. Gue dari tadi nginjek akar aman, nginjek tanah aman juga untuk outsole-nya. Nih, ini kan banyak akar nih. Dan aman-aman aja untuk outsole-nya. Tapi memang nanti dari shelter 2 justru ke shelter 3 yang benar-benar kerasa katanya jalurnya lebih curam. Oke. Sampai juga ke shelter 1, ternyata udah ada kakak-kakak ini yang duluan. Tuh. Kita ini dapat jalur yang naiknya harus pakai webbing dia. Iya betul. Nih ada tali webbing sini. Lewat situ kayaknya deh, naikin deh. Tadi kita udah meraba-raba jalurnya. Kayaknya enakan lewat pinggir situ dan ini ada tali webbingnya. Ini ngebantu banget karena kalau nggak ada tali webbing kayaknya bingung juga kita naik nih. Sepatu. Sambil kita lihat sepatunya juga nih. Kita lihat sepatunya. Tuh. Lihat nih. Ini sepatu, kualitas sepatu dipertaruhkan di sini bener-bener tuh. Ini tanahnya bener-bener lembab dan curam. Hati-hati.
Tuh lihat. Mantap. Sampai atas tali webbingnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Enakan megang yang kiri semua ya. Megang yang kanan kalau udah di sini boleh, tapi kayaknya enakan yang kiri semua sambil megang akar. Aman kan sepatu gua? Aman lah. Kin. Ada jalur. Gila. Ada jalur menggunakan tali webbing lagi. Kalau udah ada tali webbing, tandanya jalurnya itu curam ya. Makanya dikasih bantuan untuk tali webbing. Oh, kayaknya ini bentar lagi udah mau nyampe. Kayaknya udah nyampe deh ya? Kayaknya mau nyampe. Soal di atas udah mulai terang. Pepohonannya udah mulai pendek nih. Sulit sekali nih. Oke. Wah, makin dingin. Ngebantu banget tali webbing. Kita dapat jalur curam lagi. Kita harus pinter-pinter cari tapakan kaki sama pegangan tangan. Wow. Hati-hati deh. Sok. Anginnya dingin banget ya Allah. Oke, kita akan summit di jam 7 ya, Dew ya? Ya. Jam 7 kurang lebih. Wajib pakai gaiter ya kalau summit tuh. Nih, gue juga pakai gaiter. Ini. Kita lagi di mana, Dew? Kita lagi summit nih. Masih menggunakan sepatu yang sama yang kita pakai dari pintu rimba sampai ke puncak nanti pakai sepatu Kin. Kin Tarki yang si Adi tuh, gua pakai sepatu Kin Gibson nih. Ini keduanya sepatunya merek Kin semua, dan ini sejauh ini sih aman. Artinya ketika melalui jalur dari pos rimba sampai dengan shelter 3 aman ya. Nah, kita sekarang cari tahu bagaimana rasanya sepatu Kin ini dipakai summit yang mana jalurnya ini kerikil cadas ya. Betul. Emang lebih licin ya, lebih licin, cuman apa namanya, tipsnya kata senior-senior di sini, kalau emang menemui jalur-jalur yang kerikil cadas kayak gini, didahulukan untuk kaki belakangnya dulu biar melakukan pengereman. Nah, jadi melakukan pengereman di kaki belakang dulu. Dan ini Kin untungnya outsole-nya tuh enak nih. Outsole dari insole-nya itu dia sangat apa ya? Outsole-nya lebih ngegrip, dan ya nanti kita sampai puncak kasih tahu lagi. Kita testi lagi aja. Di atas. Wah, ini anginnya udah mulai gede nih. Yuk kita langsung jalan aja lah. Ya, yuk. Akhirnya kita sampai di puncak Krecek. 3.805 meter di atas permukaan laut. Pakai sepatu apa? Kin. Jadi sukses nih.
Sukses lah. Sepatu Kin kita pakai dari pintu rimba ya. Dari bawah. Dari bawah sampai ke puncak Gunung Kerinci nih. Gunung tertinggi kedua Indonesia. Betul, gunung tertinggi kedua Indonesia, atap Sumatera. Jadi gimana nih? Ini kan ada 2 seri dia nih. Ya, betul. Si Adi ini sepatu Kinnya yang Tartgi 2. Kalau gue yang Gibson 2 juga. Ini sepatu yang berbeda, cuman beda sedikit aja untuk fitur-fiturnya. Cuman kita di sini lebih ke ngasih tahu rasanya nih. Ya, betul. Kan ini konten gini rasanya. Jadi memang harus benar-benar ngasih tahu rasanya. Kalau untuk dari pintu rimba sampai dengan shelter 3 mungkin kemarin kita udah beberapa kali Ya, di perjalanan ya. Cobalah ya. Betul. Cuman di sini kan jalurnya beda nih, Dim. Ya betul, dari shelter 3 berarti ya. Shelter 3 jalurnya tuh lebih ke kerikil cadas ya. Harus pinter-pinter juga cari Track lah, cari jalur, track ya. sama cari pijakan tuh bener-bener harus penting banget. Kalau gua lebih tadi tuh memang karena jalurnya ini kering dan tidak hujan, tidak lembab, aman. Ya paling kita salah nginjek akhirnya Agak melorot lah. agak melorot lah ya ke bawah, karena memang kitanya yang salah gara-gara salah nyari pijakan. Tapi ketika nginjek batu, kebanyakan batu sih di sini itu Dia aman. ngegrip ya, Ngegrip. Nah itu yang penting ngegrip. Karena kalau kita nginjak batu itu, kalau sepatu outsole-nya ini malah licin, bahaya juga. Bahaya juga lah, bisa patah kali ya. Iya, kita bisa celaka lah gitu Apalagi kan. ankle gitu ya. Ankle tuh. Makanya kita pakai sepatu itu harus yang lagi gunung-gunung tinggi gitu ya. Harus yang apa namanya ini? Middle. Middle ya. Wajib yang middle Nah, biar di atas ankle kita terlindungi. kaki mata kita lah. Betul. Jadi intinya kalau perjalanan summit kayak gini, yang paling diandalkan itu outsole. Dan ternyata outsole ini ketika nginjak bebatuan yang ada di sini aman. Dan sampai ke atas masih sehat-sehat aja, kita aman. Alhamdulillah ya. Ini nginjak batu gimana? Aman juga? Kalau nginjek pasir tadi gua agak sedikit licin ya, licin mungkin ya, karena gue salah nginjek kali ya. salah nginjak. Kalau nginjek batu sih dia emang langsung kayak lem gitu ya. Iya betul. Ngegrip banget lah gitu, ngegrip banget ya. Emang kata senior di sini kalau emang nginjak si kerikil cadas itu diusahakan bagian belakangnya dulu. Iya, betul. Katanya. Bagian belakangnya dulu. Tapi sampai ke puncak ini gue bisa bilang aman. Dari Sukses perlindungan upper, terus dari kualitas outsole-nya juga udah mumpuni. Nanti kita tes terakhir mungkin di jalan turun. Pas turun ya. Pas turun ini untuk tes terakhir sepatu Kin ini, Kin Tartgi sama Kin Gibson ini udah pada kotor kayak gini, tapi tetap masih bagus. Outsole-nya Licin atau enggak? Tidak. Oke, nanti kita cari Nanti tahu cari tahu pada saat turun. pada saat turun. Oke, sampai ketemu di jalur turunan. Turunan. Jalur turunan. Oke, halo semuanya. Ini udah jalan pulang. Ini di pos 2 udah mau gelap juga, makanya untuk video testimoni sepatu Kin ini gua tutup di sini karena kalau gua ngejar ke pos 1 atau pintu rimba takut terlalu gelap. Lagian kita juga udah mulai datar lah. Ya, betul. Soalnya kalau untuk jalur-jalur curamnya udah di Kita pos 2 coba ke atas nih. Ya udah dicoba. Apalagi sepatu Kin ini sengaja gua kasih taunya di bawah sini biar memang gua rasain juga pas turun kayak gimana rasanya gitu kan. Dan yang gua rasain di sini asalkan lu tidak menginjak tanah yang salah itu aman banget. Tadi gua beberapa kali keseleo sedikit karena memang gua salah nginjak akar, salah nginjak tanah-tanah yang memang agak curam gitu. Tapi kalau emang nginjak tanah-tanah yang lembab kayak gitu aman banget sih menurut gua. Dan yang biasanya gua rasain itu pas turun tuh di sini dia nih sakit nih, karena kan ketekan terus ya. Kalau ini enggak, kebetulan gua pakai size 42, jadi emang dilebihin satu size dari sepatu gue yang 41 sehari-hari. Ini nggak ngebuat kaki gue lecet. Sejauh ini nggak ada kerasa lecet-lecet di jari-jari kaki gua. Masih aman lah ya. Masih aman. Lu tadi gimana perjalanan? Yang gue rasain sih enak, nyaman ya. Cuman pas dari puncak aja sih. Dari puncak. Karena ya. Karena treknya kerikil ya. Oke, iya betul. Iya, karena treknya kerikil. Mungkin lebih agak licin. Nah, mungkin semua sepatu kayak gitu kali ya. Kayaknya sih kalau kerikil cadas kayak gitu
Vibram pun mungkin bisa iya, licin ya. karena itu kan tidak menempel ke tanah Iya, ya, betul. tidak menempel ke tanah-tanah. Jadi emang kerikil-kerikil cuman numpang di situ doang, keinjek ya udah Jadi ngegeleser. kita Dan ke bawah kita lah. benar. Ah. Dan kita sering terprosot atau tergelincir sedikit karena memang menginjak kerikil-kerikil cadas ketika summit. Kering juga kan tuh Ya, kerikilnya. kering juga. Tapi untuk jalur-jalur kayak gini Aman sih, oke. aman banget. Kalau Dari untuk akarnya sepatunya, aman. dari outsole-nya juga, dari Iya. insole-nya ini aman sih, nyaman. Apalagi di shelter 3 ke shelter 2 tadi kan kita bawa beban, jalurnya curam, itu dipertaruhkan banget sih Nah, sama itu. itulah. Tuh. Yang pasti sih kekuatan kaki kita juga. Iya, kekuatan kaki kita juga. Pokoknya kalau emang lo pengen sepatu yang pasti size-nya dilebihin satu biar nggak lecet. Jadi biasa 40 ya. Ya, betul. Ini 41. 41. Gue biasa 41, sekarang 42. Jadi biar ada space lah ya. Ya, menurut gua sih kalau lu tanya ke gua, aman nggak Bang? Aman banget menurut gua. Sejauh ini gua nggak ada cedera apapun sama si Adi memakai sepatu Kin ini. Kalau gua ada bermasalah mungkin nggak bakal gua pakai lagi nih. Iya, betul. Iya. Tapi kayaknya sih tadi gua hampir kena ankle ya. Oh iya, Nah, untungnya gua pakai yang middle. Coba kalau pakai lo udah habis lah. Oh, betul. Nah, si Apalagi Adi tracknya itu iya, lu kan ada riwayat kena ankle ya? Nah, iya betul. Di sini ada perlindungan tumitnya nih dia Nah, nih. ini dia nih. Nah, si tali ini nih ada perlindungan tumit. Emang si Kin ini mengutamakan perlindungan tumit di bagian belakang sini. Buat lo yang kayak si Adi punya riwayat kena ankle, ini ngebantu lah. Betul. Tadi hampir-hampiran ya. Wah, udah berapa kali ya? Aduh, udah mau kesleo kayak gitu. Jadi balik lagi lah gitu lah untungnya. Betul, untung. Jadi emang perlindungan tumit dari Kin ini salah satu fitur yang diunggulkan juga. Ya usahakan lah untuk naik gunung-gunung intinya di Seven Summit Indonesia gitu Iya, ya. betul. Usahakan pakai yang middle. lah, jangan pakai yang low lah. Bener. Oke, sih deh. Menurut gua sih sepatu Gibson dari Kin ini recommended. Menurut gua, menurut Adi yang Tardi ini gimana? Recommended juga. Recommended lah buat di Jalur-jalur sulit kayak gini. Jalur sulit kayak gini lah, oke banget lah. Apalagi di jalur-jalur yang tidak terlalu sulit lah Ya, betul. terhitungnya. Lagi ini kan sulit banget ya lu. Ada jalur apapun di sini mah. Komplit. Oke, kalau emang lu pengen sama nama gua atau si Adi, lu sikat aja, udah gua cantumin untuk link pembelian sepatu Kin Gibson sama Kin Tardi ini di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silakan like sama share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silakan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.